Review laptop second 3 juta datang lagi dari Lenovo. Yuk, buat kalian yang sedang cari laptop second, namun powerful daripada beli laptop baru, ya kan, dan spek nanggung, kita akan lihat sama-sama model dari Lenovo ini. Seperti apa detailnya? Let's check it out! Halo guys, balik lagi bersama Pichel, dan kali ini kita akan review lagi sebuah laptop second dari Lenovo, yaitu Lenovo ThinkPad T440P. 3 bulan yang lalu, Pichel pernah review laptop second dari Lenovo juga, yaitu L540. Nah, kali ini kita akan review model di atasnya, namun dengan ukuran yang lebih kecil. Buat kalian yang belum nonton video akan Lenovo L540 itu, kalian bisa klik di link yang di atas ini ya. Nah, untuk model yang kita akan review kali ini tuh memiliki spesifikasi yaitu prosesor Intel Core i5 4300M, RAM 4GB DDR3, storage hard disk 500GB 7200 RPM, Intel HD Graphics 4600, dan layar 14 inci dengan resolusi HD. Secara desain, Lenovo T440P ini adalah salah satu model yang cukup terkenal terutama di line-up seri ThinkPad. Jadi untuk tipe T ini tuh ditujukan buat kita yang cari laptop yang bisa dipergunakan dengan kecepatan tinggi, namun dia juga tetap portable untuk bisa dibawa kemana-mana. Untuk fisiknya, ini memiliki karakteristik ThinkPad yang sama dengan seri L juga. Logo ThinkPad terdapat di 2 titik, yaitu di bagian panel depan dan juga di bagian bawah keyboard sebelah kanan. Untuk logo ThinkPad sendiri yang di panel bagian depan ini tuh ada LED merah yang akan menyala bersamaan dengan laptopnya. Warna T440P ini juga masih sama dengan warna abu-abu, namun dengan material yang lebih baik dibandingkan dengan seri L. Bahannya ini tuh lebih lembut dan juga lebih baik dalam mencegah fingerprint, terutama di area bodinya. Sekedar catatan aja, kalau bodi T440P ini tuh terbuat dari glass fiber dan juga carbon fiber yang sudah memiliki standar militer US untuk tekanan tinggi, getaran, temperatur ekstrim, dan juga beberapa hal-hal lainnya. Jadi secara bodi ini bukan kaleng-kaleng ya, seperti laptop-laptop biasa, dan hal ini bisa terlihat bagaimana kokohnya bodi ini, terutama untuk mencegah flex di area layar ataupun di area keyboard. Dalam lopang layarnya itu ada 2 buah engsel metal di bagian bawah yang kokoh banget. Engselnya ini cukup kuat untuk menahan layarnya dan juga masih mudah untuk diatur kemiringannya, di mana kemiringannya itu bisa sampai 180 derajat. Dimensi dari laptop ini tuh adalah 33,5 dikali 22,7 cm dengan ketebalan 3,4 cm. Dan juga total beratnya sendiri adalah 2,3 kg aja. Ya, untuk jenis laptop workstation dan kualitas produk seperti ini itu tergolong oke banget loh, apalagi materialnya bukan material yang main-main loh ini. Untuk I/O portnya, model seperti ini jelas nggak akan kekurangan port. Dimulai dari sisi kiri laptop, itu tuh ada port VGA output, combo audio port, mini display port yang support output 4K 60 fps, 2 buah port USB 3.0, dan sebuah SD card reader. Selanjutnya di sisi kanan sini itu tuh ada Kensington lock, 2 buah USB 2.0, di mana salah satunya tuh ada fitur always on yang bisa dipergunakan untuk mengisi daya gadget kita walaupun laptop dalam kondisi mati. Selanjutnya ada juga slot DVD RW, dan kalian tahu sendiri ya, jarang banget laptop zaman sekarang yang ada slot DVD begini. Mantap. Berikutnya untuk laptop ini juga ada port di belakangnya, yaitu port untuk charger di sebelah kanan dan juga port gigabit Ethernet di bagian sebelah kirinya. Untuk sektor layar, Lenovo ThinkPad T440P ini tuh memiliki layar sebesar 14 inci dengan resolusi HD atau 1366x768 dan refresh rate hingga 60 Hz. Jenis panelnya ini tuh mempergunakan TN panel dan matte finish, sehingga akan ada distorsi gambar ataupun washout dari angle tertentu ya. Ini karakteristik dari TN panel. Layar dari Lenovo T440P ini tuh memiliki color coverage dengan range 40% untuk Adobe RGB dan 57% untuk sRGB. Selanjutnya beralih ke ukuran bezel. T440P ini tuh memiliki ukuran bezel kiri dan kanan sebesar 1,2 cm. Untuk bagian atasnya 2 cm dan bagian bawahnya 3 cm. Untuk tipe Lenovo ini memang nggak seperti laptop-laptop zaman now ya, yang punya bezel tipis. Beralih ke input device, Lenovo T440P ini tuh bisa dikatakan cemerlang di bagian ini. Keyboard dengan switch membran ini tuh memiliki tombol berwarna hitam dengan tekstur yang agak sedikit kasar. Secara travel distance ini tuh cukup baik dan panjang juga. Ditambah lagi dengan feedback dari tombolnya nih enak banget dan juga nggak berisik. Keyboard jenis ini tuh sangat enak banget dipergunakan buat kalian yang butuh mengetik banyak. Seperti untuk kuliah, sekolah, ataupun untuk kerja.
Layout keyboard dari T440P ini tuh sudah mengikuti dengan layout ThinkPad yang baru, di mana di pojok kiri bawah itu sudah ada tombol Fn yang bertukar posisi dengan tombol kontrol. Selanjutnya di bagian atasnya, ini adalah shortcut yang berguna untuk menjalankan fungsi-fungsi seperti mengubah volume, brightness, dan juga setting-setting lainnya. Ini tombol F1 sampai F12 pada umumnya lah ya. Kemudian keyboardnya ini tuh memiliki fitur spill resistant, sehingga kalian akan bisa lebih tenang kalau misalnya ada air yang tumpah di area keyboardnya. Tapi sebaiknya jangan sampai tumpah juga ya. Untuk model yang kita review kali ini, itu tuh keyboardnya belum ada backlight. Namun buat kalian yang mau ubah sendiri ke backlight, itu tuh bisa aja. Kalian tinggal cari keyboard untuk T440P yang ada backlightnya, dan ganti aja sendiri itu juga bisa. Kisaran harganya paling sekitar 300-400 ribu untuk keyboard yang ada backlightnya. Kemudian untuk touchpadnya, ini tuh memiliki dimensi 10 x 7,5 cm. Bahan touchpadnya ini cukup licin dan enak untuk dipergunakan. Paling permasalahan di Pichel tuh ada di tombol kliknya aja yang tidak terpisah secara fisik, sehingga kalau misalnya kita mau klik kiri ataupun klik kanan, maka ini satu tombolnya tuh akan bergerak semua. Namun kalau kita bakal pakai mouse, pada akhirnya sih nggak akan masalah ya, kalian tinggal matiin aja touchpadnya melalui setting di control panel. Dan berikutnya input device yang ada di T440P ini tuh adalah track point yang berada di tengah-tengah keyboard dan berwarna merah. Buat kalian yang nggak biasa pakai ini sih, ya nggak akan ada pengaruh apa-apa ya, tapi buat kalian yang sudah terbiasa banget dengan track point ini, itu menjadi salah satu fitur langka yang cuma ada di beberapa seri laptop bisnis ataupun workstation. Terakhir, untuk membantu sektor keamanannya, laptop Lenovo T440P ini tuh sudah memiliki fingerprint reader yang membantu memudahkan kita dalam meningkatkan keamanan sekaligus kemudahan dalam login Windows. Posisinya tuh berada di bagian kanan di samping tombol panah kanan. Cukup swipe aja dan kita bisa langsung masuk ke Windows tanpa perlu repot-repot ketik password. Oke, selanjutnya kita akan tes performa Lenovo T440P ini ya. Untuk prosesornya ini tuh mempergunakan Intel Core i5 4300M dengan kode Haswell. Base frekuensinya tuh ada di 2,6 GHz dan bisa diturbo hingga 3,3 GHz. Secara inti, prosesor ini tuh memiliki 2 inti fisik dan juga 2 inti virtual, sehingga totalnya ada 4 inti. Kemudian untuk TDP-nya sendiri, dia tuh berada di 37 Watt. Untuk tes performanya, Pichel jalankan beberapa rangkaian benchmark. Yang pertama yaitu Cinebench R20, dan Lenovo T440P ini tuh berhasil mendapatkan skor sebesar 681. Berikut ini merupakan perbandingan dengan laptop dan PC yang Pichel pernah review. Selanjutnya, Pichel jalankan rendering tes BMW di aplikasi Blender, dan hasilnya laptop ini dapat menyelesaikan satu frame dalam waktu 21 menit 24 detik. Berikut ini merupakan perbandingan dengan laptop dan PC yang Pichel pernah review. Selanjutnya, Pichel coba jalankan PC Mark 10 untuk melihat overall performa dari laptop ini, ya, dan hasilnya ini tuh dia mendapatkan skor 4750 untuk Essential, 4031 untuk Productivity, dan 1834 untuk Digital Content Creation. Secara rata, laptop ini tuh mendapatkan skor 2347, dan berikut ini merupakan perbandingan dengan laptop dan PC yang Pichel pernah review. Untuk urusan grafik, laptop ini tuh memiliki internal GPU yang integrated, yaitu Intel HD Graphic yang memiliki memory sharing sebesar 512 MB secara maksimal. Namun dia bisa lebih lagi menyesuaikan tergantung kebutuhan memori GPU dan juga ketersediaan RAM inti dari laptop ini. Untuk tes GPU-nya kita coba jalankan 3D Mark times Pi, dan hasilnya untuk CPU dia mendapatkan skor 1423 dan GPU-nya 173, sehingga secara rata-rata mendapatkan skor 199. Berikut ini merupakan perbandingan dengan laptop dan PC yang Pichel pernah review. Selanjutnya kita langsung tes mempergunakan serangkaian game seperti biasa ya. Dan untuk tes game ini kita upgrade RAM-nya ke 16 GB dengan konfigurasi 2x8 GB DDR3L. Untuk game GTA 5 dengan resolusi 1366x768 dan setting low, maka bisa mendapatkan rata-rata frame rate 29 fps dengan maksimum 31 fps dan minimum 20 fps. Untuk game FIFA 19 dengan resolusi 1366x768 dan setting low, maka bisa mendapatkan rata-rata frame rate 23 fps dengan maksimum 41 fps dan minimum 12 fps. Untuk game PUBG Lite dengan resolusi 1366x768 dan setting low, maka bisa mendapatkan rata-rata frame rate 42 fps dengan maksimum 58 fps dan minimum 26 fps. Untuk game Need for Speed Heat dengan resolusi 1366x768 dan setting low, maka bisa mendapatkan rata-rata frame rate 7 fps dengan maksimum 11 fps dan minimum 2 fps. Untuk game Rise of the Tomb Raider dengan resolusi 1366x768 dan setting low,
maka bisa mendapatkan rata-rata frame rate 8 fps dengan maksimum 30 fps dan minimum 2 fps. Untuk game The Witcher 3 Wild Hunt dengan resolusi 1366x768 dan setting low, maka bisa mendapatkan rata-rata frame rate 9 fps dengan maksimum 13 fps dan minimum 6 fps. Pichel juga coba tambahin 2 game lagi yang paling banyak kalian request, yaitu PES 2019 dan juga The Sims 4. Untuk game PES 2019 dengan resolusi 1366x768 dan setting medium, maka bisa mendapatkan rata-rata frame rate 20 fps dengan maksimum 28 fps dan minimum 14 fps. Terakhir, untuk game The Sims 4 dengan resolusi 1366x768 dan setting medium, maka bisa mendapatkan rata-rata frame rate 33 fps dengan maksimum 56 fps dan minimum 18 fps. Memang di sini kelihatan dengan jelas ya bahwa GPU integrated dari laptop Lenovo T440P ini itu nggak bisa mengimbangi performa dari CPU-nya. Buat game AAA memang ya kita nggak bisa berharap banyak ya, apalagi kalau dibandingin sama laptop yang punya dedicated GPU. Tapi overall buat main game selingan sih masih bisa lah. Lumayan seperti main game The Sims itu masih lancar kalian mainin seperti biasa. Terakhir, Pichel tes Adobe Premiere menggunakan Pichel Premiere Benchmark, dan hasilnya laptop ini tuh berhasil merender project 15 klip 4K 30 fps dan berhasil diekspor dengan format H264 dan preset high quality 4K dalam waktu 21 menit 14 detik. Berikut ini merupakan perbandingan dengan laptop dan PC yang Pichel pernah review. Di sektor audio, laptop ini tuh sudah memiliki teknologi Dolby Advanced Audio versi kedua yang diklaim bisa meningkatkan kualitas suara, terutama saat mendengarkan lagu ataupun menonton film ataupun video. Speaker dari laptop ini tuh terdapat di bagian depan sini ya, tepatnya di bawah dari touchpad-nya. Tingkat volume yang maksimal dihasilkan dari laptop ini tuh memiliki tingkat suara 92 desibel dengan rata-rata berada di 80 desibel. Berikut ini merupakan contoh hasil audio dari Lenovo T440P. Untuk webcam, laptop ini memiliki resolusi HD yang juga dilengkapi dengan LED indikator berwarna putih pada saat webcam ini digunakan. Kualitas webcamnya tergolong oke lah untuk penggunaan Zoom ataupun Google Meet. Untuk baterai, laptop ini saat ini memiliki kapasitas 48.000 mAh atau 4 cells yang dapat diakses dari bagian bawah laptop. Baterainya ini tuh bisa mudah dicabut dan dipasang ataupun kita ganti jika kita mau. Kemampuan baterai yang 4 sel ini tuh tergolong cukup lemah ya, memang untuk penggunaan sehari-hari. Dalam keadaan normal dia bisa bertahan sekitar 2-3 jam untuk browsing dengan tingkat brightness menengah. Kalau untuk dipakai kerja keras seperti editing ataupun gaming, itu bisa jauh lebih cepat di sekitar 1 jam lah. Hal ini cukup wajar mengingat spek prosesornya yang mempergunakan tipe mobile dan bukan tipe ultra low voltage untuk mengejar performanya. Untuk pengisian baterainya ini mempergunakan charger bawaan dengan spesifikasi daya 20 volt, 3,25 ampere dengan total daya 65 watt. Pengisian dari kosong hingga penuh tuh butuh waktu 1 jam 10 menit. Nah, untuk urusan upgrade, Lenovo T440P ini tuh merupakan salah satu laptop yang memiliki kemampuan upgrade yang lumayan banyak. Oleh karena itu, kita buka panel bawahnya untuk lihat apa saja yang bisa kita upgrade. Dari sisi penyimpanan, ada sebuah port M2 SATA yang kalian bisa isi dengan tipe 2242 atau yang pendek. Dan juga kalau misalnya kalian mau upgrade harddisk 2,5 inci yang ada menjadi 2 TB gitu, itu bisa juga. Dan kalau misalnya kalian masih kurang juga, kalian bisa manfaatkan DVD room-nya ini dan kalian ganti dengan harddisk KD agar bisa tambah storage tipe 2,5 inci, baik harddisk biasa ataupun SSD yang 2,5 inci. Kemudian untuk RAM ada 2 slot DDR3L atau DDR3 yang low voltage. Saat ini tuh terpasang 4 GB satu keping, sehingga kalau misalnya mau tambah 4 GB lagi, bisa jadi totalnya 8 GB. Tapi kalau mau maksimal, kalian bisa pasang 8 GB 2 keping, sehingga total maksimal RAM-nya menjadi 16 GB dengan frekuensi 1600 MHz. Untuk bagian baterai, saat ini tuh sedang terpasang baterai dengan kapasitas 4 sel atau 4800 mAh. Tapi buat kalian yang mau upgrade ke kapasitas baterai maksimal, kalian bisa cari baterai yang 9 sel atau 99.000 mAh agar daya tahannya tuh bisa sampai 2 kali lipat. Sektor layarnya pun, kalau misalnya kalian mau upgrade itu bisa banget ke spesifikasi yang Full HD. Kalian bisa beli panel Full HD yang banyak dijual di toko online. Harganya tuh rata-rata di 700 ribuan yang panel Full HD untuk Lenovo T440P ini. Ya, biar kalian lega aja resolusi layarnya.
Dan terakhir, prosesor dari laptop ini pun bisa diganti ke tipe yang lebih tinggi. Saat ini kan masih mempergunakan i5 4300M. Kalian bisa upgrade ke paling tinggi yaitu i7 4900MQ. Itu tuh di toko online Pical coba cek harganya ada yang kasih harga tuh 2,5 juta. Ini bisa mantap banget terutama buat kalian yang mau jadiin laptop ini menjadi super laptop dengan budget terbatas dan durabilitas yang baik. Selebihnya nggak ada lagi opsi untuk upgrade di laptop ini, ya karena hampir udah semuanya udah di-upgrade ya. Overall, menurut pendapat pribadi Pical, Lenovo T440P ini tuh menjadi salah satu alternatif laptop buat kita yang punya budget terbatas, namun mau performa yang bagus. Laptop dengan spek ini tuh dibanderol dengan harga 3,2 juta, dan kalau nanti ke depannya kita ada uang lebih, kita tuh bisa upgrade dengan mudah. Bahkan kita bisa upgrade sendiri di rumah, asalkan kita punya alat-alat yang tepat. Ya, nggak terlalu banyak sih, paling cuma obeng kecil dan juga beberapa peralatan elektronik standar lainnya. Mulai dari RAM, hard disk, SSD, baterai, layar, keyboard, hingga prosesor, itu bisa kita upgrade dengan mudah. Sayang aja GPU-nya tuh nggak bisa kita upgrade. Kalau bisa, itu pasti super banget pasti. Menurut Pical sih ya, laptop second seperti ini tuh nggak bisa dianggap sebelah mata gitu. Memang terkadang kualitas fisiknya jelas nggak bisa semulus laptop-laptop baru yang masih kinclong. Tapi di budget yang sama, performanya tuh bisa beda banget. Jadi buat kalian yang ngincer laptop buat editing, rendering, 3D modeling, ataupun kerja harian itu bisa banget kok ngandelin laptop kayak gini. Dan kita nggak perlu keluarin budget banyak. Sampai saat ini tuh T440P itu menjadi salah satu model yang paling banyak dicari oleh orang-orang yang mau laptop powerful namun nggak mau keluarin uang banyak. Ini karena durabilitas dan juga price to performance ratio dari Lenovo ini, terutama seri ThinkPad ini tuh terkenal banget dari dulu. Jadi paling itu aja sih review dari Pical kali ini terkait dengan laptop Lenovo ThinkPad T440P. Buat kalian berminat dengan produk ini ataupun mau cek produknya, kalian bisa cek di description yang Pical akan cantumkan di bawah ini. Dan buat kalian yang sudah menonton akan video ini dan suka akan video ini, kalian bisa pastikan untuk like dan juga kalian share kepada teman-teman kalian. Tapi kalau misalnya kalian nggak sukakan video ini, kalian bisa langsung dislike aja. Kalian juga bisa pertimbangkan untuk subscribe kepada channel Pical agar bisa mendapatkan informasi mengenai video-video dari Pical berikutnya. Jadi itu dia video dari Pical kali ini. Thank you guys for watching. I'll see you in the next video. Bye-bye.